Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabarnya semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang lagi dari Mas Bromo Cora yang dulu pernah menceritakan tentang kejadian-kejadian seram yang dialaminya sewaktu masih mondok. Kali ini berbeda. Mas Bromo Cora ternyata sudah menikah dan sudah punya anak pertama ya. Dan ini adalah kisah horor yang dialaminya sewaktu masih persalinan anak pertamanya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2013, tepatnya bulan Juli, Rabu malam Kamis. Setelah saya selesai melaksanakan sholat maghrib, istri saya tiba-tiba merasakan mules. Karena memang sudah bulannya. Mungkin ini waktunya untuk melahirkan. Saya pun bergegas menyiapkan sepeda motor andalan saya untuk segera membawanya ke bidan terdekat. Sebelum berangkat, saya pun bertanya kepada istri saya, "Naik motor aja ya, nggak apa-apa kan?" Karena memang kendaraan roda 4 saya tak punya. Setibanya di klinik bidan, saya pun langsung memencet bel yang ada di depan pintu klinik itu. Dan ketika pintu dibuka, ada dua perempuan yang menyambut kedatangan kami. Alhamdulillah, istri saya pun segera ditangani. Kedua orang perempuan itu tampaknya mungkin mahasiswa kebidanan yang sedang magang. Saya tak sempat memperhatikannya karena masih fokus ke istri saya. Ketika kondisi istri saya agak sedikit membaik, saya diberitahu bahwa istri saya baru pembukaan kedua. Dan saya pun gak ngerti maksudnya apa itu. Lalu saya bertanya, "Bidannya kemana mbak?" Salah satu dari mahasiswa kebidanan itu menjawab, "Bu bidan ada kok pak, sedang sholat dulu." Alhamdulillah, kataku dalam hati. Kemudian aku pun tak lupa memberi kabar ke sanak saudara untuk meminta doa agar persalinan istri saya lancar. Ketika hendak menanyakan keadaan istri saya dikagetkan dengan tatapan sinis dari salah satu mahasiswa bidan itu sambil bertanya, "Lahiran anak pertama ya?" Dalam hati, mampus di aku. Ini kan si Indri, mantan pacar waktu SMA. "Iya Indri, tolong ya jawab saya. Karena tadi saya sangat fokus dengan keadaan istri saya, jadi nggak sempat memperhatikan kalau itu kamu." Tak lama teman-teman saya pun berdatangan. Maklumlah, kalau di kampung, kalau ada yang melahirkan, pasti bakalan rame. Karena hitung-hitung nemenin saya kalau-kalau ada kebutuhan penting saat lahiran. Kala itu teman saya yang datang ada 4 orang. Sebut saja namanya Andri, Reza, Kiki, dan Bambang. Mereka saya suruh supaya nunggu di depan saja. Dan kebetulan di depan klinik itu ada semacam saung gazebo. Sekitar jam 11 malam, mertua saya pun datang. Kemudian saya disuruh untuk istirahat dulu, gantian katanya. Akhirnya saya pun pergi ke depan klinik dan menemui teman-teman saya. Tapi hati saya bingung. Takut kalau terjadi apa-apa sama istri saya. Saya pun menegur teman-teman agar tidak melihat film-film horor
karena memang mereka sedang asyik menonton tayangan, kalau tidak salah judulnya Bondowoso. Oh iya, saya pernah lihat film itu. Ketika hendak membakar sebatang rokok gudang garam, kami dikejutkan oleh suara cekikikan perempuan yang sangat kencang. Suara itu terdengar tepat di atas atap klinik bidan itu. Lalu, sontak teman-teman saya mengejar suara itu agar cepat pergi dari sana. Ketika teman-teman saya mengejar, saya pun cepat-cepat masuk untuk melihat keadaan istri saya. Dan saya diberitahu kalau anak saya sudah lahir. Alhamdulillah batin saya. Ketika saya selesai mengadani dan mengkomati anak saya pun keluar hendak memberitahu teman-teman saya. Tapi ternyata mereka masih sibuk mengejar ke sana kemari agar makhluk itu tidak mengganggu istri dan bayi saya. Tak lama kemudian makhluk itu pun akhirnya pergi. Belum sempat saya memberitahu kalau anak saya sudah lahir, tapi teman saya Kiki nyeletuk, "Bro, istri lu pulangnya nanti aja pagi, jangan sekarang. Soalnya nih Kunti pasti balik lagi. Apalagi kalau yang lahir itu jabang bayi laki-laki." Saya pun dibuat heran, karena memang anak saya ini laki-laki. Lalu kami berlima mendengar lagi suara seperti hewan yang kehausan sedang minum. Kami pikir itu anjing liar yang sedang minum. Lama-lama suara itu sangat mengganggu. Dan akhirnya kami pun mendekati letak suara itu. Ternyata yang minum bukan anjing, melainkan kuntilanak merah yang sedang menjilati sisa darah yang mengalir dari comberan. Yang memang aliran pembuangan itu dari ruang persalinan langsung menuju comberan itu. Sontak kami pun langsung melempar makhluk itu dengan batu dan benda apa saja yang ada di sekitar kami. Alhamdulillah makhluk itu segera pergi. Oh, jadi kalau ada kuntilanak itu lempar aja, gak usah takut. Selang 30 menit adzan subuh pun berkumandang. Sekian cerita dari saya. Dan tak lupa saya minta doanya pula kepada kawan-kawan subscriber podcast Horror Next Story, terutama kepada Suhu Chow Sing Sing. Aduh, jadi malu. Agar diberi kelancaran, karena insya Allah sekarang saya sedang menantikan kelahiran anak kedua saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Mas Bromo Cora yang sudah mengirimkan ceritanya kepada podcast Horror Next Story. Dan saya doakan nanti kelahiran anak keduanya lancar ya, amin. Dan yang terpenting tidak didatangi lagi sama si kuntilanak itu. Tapi benar-benar saya apresiasi lah teman-teman dari Mas Bromo Cora ini, berani melawan makhluk gaib. Itu yang benar. Apalagi rame-rame. Kalau saya juga berani kalau rame-rame. Kalau sendirian ya mikir. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.